Menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Hadirnya SKB netralitas dapat mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menekankan ketidaknetralan ASN tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Karena apabila ASN tidak netral, maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut, termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilu dan pemilu kada. Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada maupun pemilu, seperti tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jelang kontestasi pemilu serentak 2024, netralitas aparatur sipil negara atau ASN ini selalu menjadi sorotan. Nah, terjadi tren peningkatan pelanggaran netralitas ASN dari pemilu ke pemilu dan beragam modus yang tentunya ini menjadi temuan mulai dari mobilisasi pendanaan kandidat hingga iming-iming jabatan basah bagi para oknum ASN ini. Nah, padahal sudah jelas dalam undang-undang aparatur sipil negara atau ASN ini sebagai mesin utama birokrasi yang tentunya diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Karena memang bicara tentang netralitas ASN ini bukan sesuatu tema yang baru, tapi juga seharusnya ASN ini sudah mengetahui kewajiban mereka untuk bisa menjaga netralitas dan terkadang oknum ini juga terjebak praktek politik praktis. Nah, apa saja yang tentu menjadi potensi pelanggaran bagi para ASN dalam pemilu 2024? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dan sudah hadir sejumlah narasumber yang hadir di Studio 5 TVRI. Di kesempatan kali ini kita akan sapa satu persatu Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Nilai Dasar Kode Etik, Kode Perilaku dan juga Netralitas ASN, KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara, Pak Iip Ilhan Firman. Mas Iip, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di malam hari di TVRI. Sama-sama, terima kasih. Baik, membahas tentang topik netralitas yang sepertinya bukan topik baru lagi. Sering Mas Iip juga bahas di TVRI. Pak Trubus Radiansah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mas. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung. Ya. Baik, dan juga Kang Irfan Fauzi Arif, pengamat politik dari UNAS. Kang Irfan, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam. Yang ingin saya tanyakan, ini selalu menjadi sorotan di setiap pemilu, menjelang pemilu, apalagi nih beberapa bulan lagi, tahun 2024 begitu, yang selalu menjadi sorotan terkait dengan netralitas ASN, ini yang menjadi sorotan. Masih bicara terkait dengan netralitas ASN, pelanggaran-pelanggaran, ini temuan-temuan yang sudah berdasarkan laporan dari publik ataupun dari Bawaslu, seperti apa di tahun 2023 ini? Iya, kita Mas menerima pengaduan baik itu dari Bawaslu provinsi, kabupaten, kota maupun juga dari publik ya. Dari hasil pengaduan tersebut kita olah dan sampai saat ini kita sudah menerima sebanyak 105 pengaduan pelanggaran netralitas ASN dari berbagai penjuru Indonesia, baik itu dilakukan oleh pegawai dari instansi pusat maupun di instansi daerah. 105 ya, itu 105. Di tahun 2023 ini. Iya, tentu saja angka itu akan merambat naik. Ya. Merambat naik. Dan trennya selalu begitu, Mas Ip? Ya tentu saja, dan biasanya akan mencapai puncaknya pada masa tahapan kampanye. Itu dimulai. Oke. Nah, bicara kita berkaca di tahun 2020 begitu, ketika ada temuan-temuan dari KASN yang mungkin juga ditindaklanjuti lebih lanjut begitu, apa yang tentunya menjadi perhatian karena ini pilkada pemilu serentak, termasuk di dalamnya juga pilkada serentak begitu. Ini artinya jangan sampai nanti kasusnya juga semakin melonjak begitu, Mas Ip. Ya, oleh karena itu 5 kementerian lembaga yaitu
Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, KSN dan Bawaslu itu kita sudah menerbitkan pesan bersama ya, yang pada intinya dalam pesan bersama itu berguna untuk instansi pemerintah itu ada tuntunan pembinaan pengawasan terhadap netralitas ASN, karena tanggung jawab untuk pembinaan netralitas ASN ini bukan hanya ada pada KSN dan Bawaslu serta BKN, Kemendagri dan Kemenpan saja, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah instansi pemerintah di mana ASN itu berada. Selain itu juga yang tidak kalah penting dalam keputusan bersama itu adalah macam pemberitahuan kepada para ASN jenis-jenis pelanggaran yang dapat menjebak mereka dalam pelanggaran netralitas ASN. Ini yang dilakukan oleh 5 kementerian lembaga tersebut sebagai antisipasi terhadap melonjaknya peningkatan jumlah pelanggaran netralitas ASN, karena kita tahu bersama Mas ya bahwa tahun depan itu jumlah kontestasi demokrasi kan yang tertinggi dalam sejarah Republik ini. Oleh karena itu birokrasi pastinya akan terkena ekses dari persoalan ini, diantaranya adalah persoalan pelanggaran netralitas ASN. Jangan sampai oknum ASN ini meningkat begitu di tahun 2024. Pak Trubus, apa yang harus kita perhatikan? Karena ini kan bukan tema yang baru. Selalu kita ingatkan menjelang pemilu dan juga pilkada, apalagi netralitas ASN ini. Apa yang harus diperhatikan? Apalagi di pemilu serentak loh 2024. Iya, menurut saya ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa selalu ASN itu tidak netral dalam soal pemilu itu, sehingga perlu ada satu langkah-langkah supaya ini tidak berulang-ulang. Kalau aturannya sudah jelas ada. Aturan sudah jelas, ada SKB 5 tapi ini Menteri kita tadi, ya. mengungkap sebenarnya kenapa itu tetap dilanggar. Ya. Nah, ini yang jadi menarik karena apa? Karena setiap awal mau pemilu itu setiap 5 tahunan seperti ini selalu terjadi. Nah, karena itu apa yang harus kita tekankan, fokuskan di situ adalah bagaimana selama ini kan mereka nggak ada merasa malu kalau mereka misalnya melanggar seperti itu, nggak ada malu karena apa? Karena dia berpikir yang atasan saya aja pada melanggar kok kenapa saya harus ini? Jadi inilah menyebabkan apa istilahnya moral hazard sebenarnya kan dalam hal ini, sehingga muncul persoalan itu. Yang kedua, memang ada persoalan lemahnya dalam hal soal penegakan hukum kan itu. Kalau kita bicara konteks hukum artinya sanksi-sanksi selama ini memang minim sekali, karena kan selama ini memang sanksi itu lebih menekankan kepada sisi administrasi saja gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan tidak ada sanksi yang lebih dari itu. Misalnya konteksnya sampai ke penjara misalnya. Pidana ya, padahal pidana, sudah ada di aturan KPU juga ya. Aturannya ada. Yang lainnya memang ada faktor juga mentalitas daripada ASN ini juga pengen karir kan, karirnya meningkat. Jadi ambisi karena karir meningkat itulah kemudian dengan harapan kita mengikuti masuk dalam parpol, nanti parpol pemenang itu yang akan menaikkan nasib baiknya itu. Ada iming-iming tadi. Iming-iming tadi. Jadi sambungannya ke iming-iming yang selalu muncul. Yang terakhir menurut saya penting juga dicermati adalah bahwa para ASN ini lebih kepada sebenarnya lebih ke watak hedonis itu tadi. Di watak hedonis itu kalau pengennya hidup mewah, hidup cepat kaya, cepat karirnya cepat. Inilah itu menyebabkan sisi-sisi kompetensi sudah diabaikan, sehingga ada bahasa kerennya itu sebenarnya mengabaikan public civility lah ya, kesantunan publiknya udah nggak ada lagi, karena yang dipikirkan adalah bagaimana saya ini sukses, bagaimana saya ini memperkaya diri, kemudian punya celah-celah untuk mengambil entah berlaku koruptif atau mengambil keuntungan untuk diri dan golongannya, dan itu sudah menjadi bukan rahasia umum. Yang terakhir menurut saya penting juga adalah mereka masuknya dulu lewat jalur-jalur itu politik kebanyakan, misalnya karena titipan kepala daerah terpilih kan. Ini kan menjadi bukan rahasia umum yang kemarin sempat ditekankan oleh Mendagri kan, banyaknya ASN-ASN yang kok menjadi tenaga honor itu sebenarnya titipan semua. Nah, bawaan ini bawaan. Nah, ini ketika mereka sudah jadi PNS, mereka jiwanya adalah jiwa atau mentalnya itu nggak lepas adalah itu ya nawaitunya di nawaitu memperkaya dirinya sendiri, bagaimana kecepat dalam pokoknya mental nerabas itu jadi memang menjadi pola-pola yang memang ini melekat di ASN kita, karena itu tadi masuknya tadi yang memang dianggap lewat jalur-jalur politik, sehingga ketika dia duduk ya harus tampil politik gitu. Jadi itu yang sulit dilepas. Nah, kalau mau tegas ya tinggal hukum aja, sanksi yang tegas, karena hukum kan bahasa Lawrence Friedman itu artinya harus ditegakkan dalam kondisi apapun. Tapi kan kita kan merasalahnya adalah ketika mau menegakkan itu
itu banyak faktor, terutama politiknya. Karena apa? Mereka yang dibela ya nggak terima kan, mereka yang menjadi istilahnya mentornya itu nggak mau kehilangan anak buahnya kan gitu. Apalagi jadi sudah berkeringat begitu sudah dalam bercucuran, Ya, nah baik. itu yang menjadi persoalan kemudian ini berulang-ulang. Ya. Mindset, mentalitas tadi dan juga penegakan hukum. Kalau dari Kang Irfan sendiri, apa yang menyebabkan ini selalu terjadi dan terulang setiap kontestasi atau pemilu? Ya, terima kasih. Pertama mungkin kita perlu memetakan dulu apa yang dimaksud dengan ASN. Jadi ada PNS, ada ASN, ada lagi P3K. P3K. Ya, kalau ASN itu adalah kalau PNS itu pasti ASN. Ya. Tetapi seorang ASN belum tentu dia adalah PNS. Ada lagi yang namanya yang orang pihak ketiga namanya pegawai pemerintah pekerja kontrak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya sudah diatur mekanisme ASN ini. Cuman masalahnya ASN ini adalah antara idealitas dengan realitas itu berbeda. Secara idealitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Ada juga 2 peraturan pemerintah bicara mengenai kode etik ASN. Itu secara idealitas. Namun secara realitas ASN juga di daerah ini kadang-kadang dia itu semacam dilema. Mereka adalah birokratis. Satu sisi yang namanya birokrat adalah dia adalah pelayan rakyat atau jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Ya. Posisinya ASN. Tapi di sisi lain dia ada dalam sebuah struktur di mana struktur pemerintahan misalnya pemerintahan daerah, provinsi atau nasional adalah orang-orang partai politik. Nah, kenyataan itulah yang kadang-kadang membuat seorang ASN dilema. Ketika dia mendapat perintah dari atasannya, Anda harus melakukan A, B, C, umumnya itu dia nggak ada pilihan lain selain menjalankan arahan dari pimpinannya. Perintahnya. Nah, perintahnya. Jadi saya saran kepada pemerintah bahwa bapak-bapak yang sekarang menjadi pemimpin di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan bahkan nasional, Anda harus pahami ini bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 itu melarang ASN untuk berpihak, untuk berpolitik secara praktis. Jadi jangan Anda bawa-bawa ajak-ajak ASN untuk ke ranah-ranah politik praktis. Kalau Anda melakukan itu, Anda sesungguhnya melanggar undang-undang. Ya, kan nyawanya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kan seperti itu. Ya. Tapi kenyataannya kan ASN setiap 5 tahun, setiap pilkada, pilpres apapun, mereka terlibat. Karena dipaksa, dikondisikan untuk terlibat. Gitu. Dipaksa Anda tadi bilang ya. Nah, dipaksa, Pemaksaan itu tadi. Kalau seorang ASN ada di tingkat kabupaten, ada perintah dari bupati, tolong Anda gerakan masyarakatnya, gerakan divisi Anda dengan mendaya gunakan anggaran daerah untuk mendukung saya misalnya. Nah, kalau dia nggak menjalankan perintah kan dia terancam. Tidak ada pilihan apalagi sebagai pejabat pembina kepegawaian begitu ya. Dia bisa dimutasi. Jadi yang pertama adalah saya mungkin masukan buat Pak Ip adalah perlu ada kesadaran di level pengambilan kebijakan dulu. Kesadaran itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Kesadaran itu. Berarti. Jadi mohon maaf ya, omong kosong kita akan bahwa ASN dilarang berpolitik praktis. Tapi karena dia adalah bagian dari sebuah sistem agak sulit. Oleh karenanya yang pertama adalah ada penyadaran dari pengambilan kebijakan pimpinan daerah, baik kabupaten, kota, provinsi maupun bahkan nasional agar dia bersikap netral. Yang kedua adalah hukum memang ditegakkan. Kita lihat waktu pemilu misalnya 2019 atau ya pilkada yang lalu. Ada nggak ASN yang dipidana atau dihukum berat? Ada nggak ASN yang dipidana? Nanti kita tanyakan. Jadi usai jeda, Kang Irfan mungkin kita akan tanyakan ke Pak Mas Iip seperti apa. Apakah nanti juga ada penyadaran terkait dengan dari level kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian salah satunya ya, termasuk juga para kepala daerah begitu. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Panik
Malam hari kita masih membahas terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Menjelang pemilu 2024 tadi Kang Irfan mengatakan bahwasanya jangan selalu disalahkan ke oknum ASN yang melanggar, tapi juga harus ada penyadaran di level tertinggi seperti halnya kepala daerah ataupun yang nanti juga akan ikut dalam kontestasi dan juga pimpinan begitu, level pimpinan. Pak Ip, menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Kang Irfan? Ya, Mas Jaya, kami menyampaikan bahwa ini persoalan yang selalu terjadi setiap kali pemilu dan pemilihan. KSN sudah melakukan survei netralitas yang dilakukan dengan responden adalah para ASN di 270 daerah penyelenggara pilkada tahun 2020. Dan hasilnya? Dan hasilnya yang pertama, mengapa ASN itu tidak bisa netral? 62% responden itu mengatakan karena kepala daerahnya adalah pejabat pembina kepegawaian. Nah, itu itu persoalannya ya. Sepanjang mereka masih menjadi pejabat pembina kepegawaian, nasib kepegawaian, apakah itu pengembangan karirnya, pengembangan kompetensinya, kepangkatannya dan lain-lain ada di tangan kepala daerah. Jadi kalau kuncinya ini masih dipegang kepala daerah, ASN itu baik dipaksa maupun tidak terpaksa harus bermain politik praktis. Itu apalagi realitas. kalau misalnya nanti incumbent maju lagi begitu ya. Iya, di pilkada apalagi demikian. serentak ini. Kemudian juga survei kami menemukan bukti bahwa terjadi modus politisasi ASN oleh kepala daerah. Banyak modusnya? Iya, Mas Ip? politisasi ASN oleh kepala daerah dan ASN sendiri yang bermain politik praktis. Karena dengan tujuan seperti yang disampaikan oleh Pak Trubus tadi, ya bahwa mereka ingin melakukan jalan singkat untuk mencapai karir. Nah, persoalannya juga adalah bahwa selama ini penegakan hukum tadi yang sudah disampaikan ini masih kurang seimbang. Kalau data dari KSN? Ya, kurang seimbangnya karena penegakan hukum itu lebih banyak kepada ASN-nya saja, Mas, gitu. Ya. Level kepala daerahnya atau pejabat pembina ininya? Ya. ASN? Sementara yang menyebutkan ASN ini berpolitik praktis, ini juga adalah peserta pemilu dan pemilihan kan, peserta pilkada terutama. Itu adalah calon kepala daerah maupun kepala daerah sendiri, itu tidak pernah dihukum. Tidak pernah dihukum? Ya, dalam catatan KSN kami belum menemukan adanya kepala daerah yang dihukum karena mempolitisasi ASN. Sehingga pada tahun 2023 ini kami menemukan di beberapa daerah adanya upaya secara terstruktur yang dilakukan oleh kepala daerah. Kita menyurati instansi yang terkait. Ini tolong dilakukan pembinaan terhadap kepala daerah yang bersangkutan agar apabila di sisi pejabat politiknya bisa tertib, insya Allah juga ASN juga bisa lebih dikurangi pelanggaran netralitasnya. Demikian itu. Kemudian pelanggarannya sendiri, data pelanggarannya sendiri tahun 2020 yang lalu hanya 37 Mas 37. ASN yang terkena pidana pemilu. Ya. Itu sesuai dengan peraturan KPU ya? Untuk, itu siapa yang melakukan? Yang melakukan itu adalah Gakumdu. Gakumdu, ya. Oke. Gakumdu, ya, Bawaslu dan aparat penegak hukum di sana. Sementara untuk sanksi administrasi itu dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dengan memberikan rekomendasi kepada para kepala daerah sebagai pejabat kepegawaian. Hukuman yang diberikan kepada mereka 55% adalah hukuman disiplin sedang. Disiplin sedang. Sedang itu diantaranya berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ya, penurunan pangkat setingkat setahun lebih rendah dan sebagainya. Nah, hanya saja hukuman disiplin sedang pun ternyata masih belum cukup ampuh. Masih belum cukup ya. Ya, bahkan kita juga sudah memberikan hukuman disiplin berat kepada para ASN tersebut. Hanya saja hukuman disiplin berat itu juga ada masanya. Begitu selesai mereka menjalani masa hukuman disiplin berat tersebut, mereka masih bisa diaktifkan kembali oleh. Berat ini artinya pemberhentian atau seperti apa, Mas? Hukuman disiplin berat itu diantaranya adalah pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana atau kita kenalnya istilahnya itu staff. Itu hanya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. 1 tahun saja di dalam PP 94 tahun 2021. Atau misalnya demosi, turun jabatan setingkat lebih rendah, itu pun hanya selama 1 tahun. Ya, setelah itu jika formasi tersedia dan yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang baik, maka kepala daerah bisa meletakkan pada jabatan yang setara kembali gitu. Bisa memungkinkan. Ada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, ya. Dan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu hanya ada apabila ASN itu melakukan pelanggaran memiliki kartu tanda anggota parpol. Oh, okay. Itu pemberhentian secara itu tidak dengan hormat. Tidak hanya dengan itu, hormat. hanya itu saja yang
bisa diberhentikan ASN itu gara-gara faktor politik. Oke, kalau untuk 2023 ini jumlah dari yang dikenakan sanksi administratif kira-kira untuk datanya dari KSN, Mas Ip? Iya, kita KSN itu melakukan pengawasan bekerjasama dengan Bawaslu dan hasilnya itu kita memutuskan ada tidaknya pelanggaran. Hasilnya itu kita berikan kepada kepala daerah yang notabene juga punya kepentingan di situ apabila ingin menjadi calon peserta pilkada gitu. Nah, dari sana yang mengeksekusi siapa? Adalah kepala daerah tersebut. Tapi jangan-jangan mandek juga di kepala daerah begitu eksekusinya untuk memang ada persoalan di sana. Itu salah satu simpul permasalahan yang belum selesai. Nah, itu. Ya, karena di sana bagi ASN-ASN yang bermain politik, mereka bisa bersembunyi ya di balik kekuasaan di politik lokal untuk lari dari hukuman yang sudah direkomendasikan oleh KSN. Hanya saja kita juga memiliki kawan-kawan di Kemenpan-RB, di Kemendagri yang akan mensupport agar hukuman ini tetap dilaksanakan. Jangan sampai begitu ya, hanya mandek ketika sudah dikembalikan ke pejabat daerah masing-masing. Pak Trubus menanggapi apa yang ini penegakan hukum loh yang masih menjadi PR sepertinya ya. Iya, memang kalau dengar penjelasan dari KS ini kan dalam tanda petik ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap? Iya, karena apa? Karena selama ini memang penegakan hukumnya hanya sekedar formalitas. Itu dan kalaupun ada yang dipidana dalam konteksnya pidana itu juga prosesnya sangat kecil dan itu kenapa tidak bisa berlaku seragam. Maksudnya kan seragam kalaupun tingkat pelanggarannya sama. Dan kalau lihat di dalam PP 94 itu kelihatan sekali memang ringan sekali. Jadi sanksinya itu sangat ringan karena keringanan sanksi itu daripada PP sebelumnya yang 12 kalau nggak salah 2010 itu malah agak lebih berat. Tapi kalau ini saya lihat lebih ringan gitu. Meskipun lebih rinci dalam hal soal sanksi misalnya tadi jelaskan mengenai penurunan, demosi dan macam-macam. Tapi intinya bahwa apa yang diberikan ini memang tidak memberikan efek jerah. Jadi efek jerah itu nggak ada karena itu apa yang kita lihat di dalam cita-citanya Undang-Undang Nomor 5 2014 ASN yang netral itu memang kemudian hasilnya mission impossible gitu ya, sesuatu yang istilahnya ngoyo-woro gitu, mau seperti itu ya sulit juga kenyataannya karena itu tadi dasarnya adalah kita pada sistem kan. Sistem ini kan persoalan sistem. Tidak hanya sistem diri si ASN sendiri tapi juga sistem kebijakan negara yang kurang menurut saya kurang berkeadilan gitu ya, sehingga mengambrang bahwa ASN yang kecil-kecil itu seringkali hanya dijadikan istilahnya korban, sementara kalau yang besar ya sudah kan itu bahasanya kan hukum itu selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah dan itu berlaku dalam konteks mengenai banyaknya ASN yang melakukan pelanggaran pemilu. Itu menjadi mengerikan di situ. Yang kedua menurut saya yang perlu juga dilihat bahwa selama ini memang kepala daerah itu merasa ya kalau sudah jadi daerah itu ya menjadi raja di daerah itu. Jadi karena dia raja, dia merasa tidak perlu takut dengan sanksi-sanksi itu dan itu diberikan satu pemahaman kepada para pengikutnya, konstituennya atau pendukungnya lah yang kemudian jadi ASN atau yang sekarang sudah jadi ASN tapi nanti berharap dapat karir yang lebih baik lagi. Itu kemudian juga didorong mereka untuk istilahnya berani mengambil langkah-langkah istilahnya melanggar aturan yang ada. Dan itu selalu ini kan TST tahu sama tahu kok, tahu sama tahu dan di satu sisi juga seperti inspektorat yang harusnya melaksanakan dia nggak mungkin kan jeruk minum jeruk misalnya mau melakukan teguran langsung misalnya. Itu sejujurnya hal ini memang persoalan penegakan hukum seperti kata Leon Fridman itu memang bermuara kepada budaya hukum. Artinya budaya di sini adalah kesadaran tadi, penyadarannya itu yang minim. ASN selalu berusaha ya kita pada titik manusiawi lah yang namanya dia pengen cepat karir, pengen cepat akses yang lebih baik, ini hidup yang hedon tadi misalnya kan itu sesuatu yang memang manusiawi lah. Ya tidak hanya ASN kita semua. Nah karena itu ketika kita mengatakan bahwa ASN itu adalah orang yang harus segala hal yang positif-positif tentu nggak bisa karena dia juga punya harapan, punya visi, punya tujuan, punya nawaitulah cita-cita itu. Nah, jadi yang terjadi adalah kemudian ASN itu melakukan langkah-langkah yang menurut aturan norma-norma hukum itu melanggar, tapi menurut dia sudah tidak. Apalagi kemudian di situ dilindungi, ya kan ada disebutkan ada pelindungnya adalah kepala daerah itu. Jadi dia merasa aman nyaman. Merasa aman nyaman walaupun orang lain mengatakan itu melanggar diskriminasi dan melanggar Undang-Undang Nomor 5, melanggar PP 94 tapi itu bagi mereka gue pikirin gitu ya. Jadi ada itu ya. Jadi nggak ada.
Ya, ini Kang Irfan terkait dengan apa yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Iip dan juga Pak Trubus. Sebenarnya banyak sekali PR-nya, kendala untuk bisa memutus pelanggaran netralitas ASN ini. Ya, jadi ini kan seperti tema ini kan seperti kaset kusut yang selalu diputar ketika musim-musim pilkada ya, Pemilu, serentak, pemilu ya misalnya. Jadi saya melihat ini masalahnya adalah masalah sistemik. Jadi ASN itu bukan sebagai dia berdiri sendiri, tapi dia berada dalam sebuah sistem. Nah, jadi kalau ini mau dihentikan, maka sistemnya harus dijalankan dengan baik dan benar. Katakanlah misalnya sekarang sudah ada lebih dari 100 orang yang menurut KSN tadi melanggar. Ini kan belum pemilu nih. Baru pemanasan aja. Baru pemanasan saya sudah lebih dari 100. Apalagi nanti kampanye apalagi masa kampanye. Dan ini adalah sistemik yang selalu berulang. Dan biasanya terjadi karena itu adalah karena setiap daerah kan ada kepala daerah yang di situ ada partai politik di situ. Yang tentu seorang aparat sipil negara ketika dapat perintah dari atasannya tentu dia akan mengatakan siap. Masyarakat sekarang semakin cerdas. Ya. Kita tahu pemilu yang lalu aparat sipil negara baik bahkan misalnya aparat keamanan juga ikut terlibat dalam kegiatan pemilu misalnya. Itu kan sebuah hal yang sistemik. Pertanyaannya adalah saya ingin tahu misalnya dari Pak Iip, apakah yang kena tindakan itu saya nampaknya mungkin hanya staf-staf biasa saja. Hanya level-level staf. Jangan-jangan hanya level staf yang menjadi sengaja dikorbankan. Sementara level-level yang kepala bagian atau kepala dinas itu level-level pengambil keputusan mungkin mereka selamat. Dan kenapa mereka melakukan itu dan kenapa saya katakan sistemik? Karena itu dilakukan tidak hanya oleh level kepala daerah tingkat kabupaten kota, tapi juga provinsi, tapi juga mohon maaf mungkin dari pusat. Tingkat nasional juga? Tingkat nasional. Nah kalau sekarang KSN hanya menindak katakanlah di level pemerintah kabupaten kota daerah, atau provinsi. Sekarang kalau yang melakukan itu adalah di atasnya gubernur, apakah ada penindakan? Nah kalau terjadi pembiaran, berarti pembiaran ini adalah sistemik. Jadi bab ASN terlibat dalam politik praktis, baik secara halus maupun terselubung, itu nampaknya agak sulit untuk kita hentikan ketika pengambilan keputusan di tingkat pusat melakukan hal yang sama dan kemudian dicontoh, direplikasi oleh para kepala daerah yang lain. Seperti itu. Jangan sampai ada pembiaran sistemik, Mas Iip, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Kang Irfan. Karena ini kan pemilu serentak begitu, dari tingkat pilpres, lalu pileg, turun lagi nanti tingkat kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota begitu. Sehingga kerawanannya di pilkada tahun ini adalah tahun depan maksud saya, itu jauh lebih rawan. Karena serentak. Beda ya dengan pilkada-pilkada 2020 begitu, beda. Mas Iip? Tanggapannya? Ya, saya kira kita sudah tidak di tahap penyadaran lagi ya. Ini memang harus punishment-nya harus jelas gitu ya. Setuju. Bahwa banyak kepala daerah yang punya komitmen dalam penegakan netralitas ASN. Dan kita tahu dalam surat keputusan penunjukan PJ kepala daerah itu salah satu tugasnya adalah menjaga netralitas ASN. Tetapi masih ada juga kepala daerah yang memanfaatkan jabatannya karena ini akan maju lagi. Lalu mereka berupaya untuk mobilisasi ASN untuk mendukung. Nah ini yang belum tersentuh. Gitu. Sepanjang mereka belum tersentuh, maka ASN dan birokrasi akan terkooptasi. Maksudnya belum tersentuh ini dari sisi peraturannya atau? Peraturannya sudah ada. Peraturan sudah ada. Cuman implementasi dari peraturan tersebut, bagaimana mereka bisa juga diberikan punishment oleh instansi yang berwenang, sehingga juga bisa tertib. Jadi jangan hanya mengharapkan bahwa ASN saja yang tertib, tapi juga para peserta pemilu. Begitu juga dengan lembaga pengawas pemilu, juga harus mengawasi peserta-peserta pemilu. Karena yang akan menggoda ASN itu bukan hanya calon peserta pilkada saja, tapi juga calon peserta pemilu yang di lingkungan legislatif di tingkat lokal itu godaannya besar. Gitu. Nah ini yang juga harus diberikan pengawasan yang tidak kalah ketat. Kemudian Mas Jaya, kami juga ingin menambahkan bahwa tadi sebenarnya KSN itu sudah memberikan hukuman itu cukup masuk kepada seluruh jabatan ASN. Yang tertinggi itu memang jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Kenapa jabatan fungsional? Karena yang pertama mereka di akar rumput sehingga gerakan itu kelihatan. Itu seperti guru, kemudian juga adalah dokter, di mana investasi sosial mereka tinggi dan itu dimanfaatkan, dicoba dimanfaatkan oleh
peserta pemilu dan pemilihan. Kemudian yang kedua adalah jabatan pengawas, itu artinya eselon 4. Kemudian yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi Pratama, artinya itu jabatan eselon 2. Eselon 2 pun tidak lepas dari pengawasan kita. Hanya saja lagi-lagi semakin tahun semakin juga canggih ya pelanggaran itu. Sebenarnya yang bisa diawasi itu relatif pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Tetapi yang kita khawatirkan ya semoga ini tidak terjadi ya. Bagaimana mobilisasi sumber daya anggaran itu dilakukan. Pendanaan anggaran ini tadi. Pendanaan anggaran itu tidak bisa terlihat itu. Ya. Itu yang justru itu yang kerusakannya paling besar gitu. Nah, tapi itu sangat sulit pembuktiannya. Sangat sulit pembuktiannya. Berarti harus ada kerjasama dengan KSN, dengan Bawaslu begitu, atau dengan pihak lain? Karena sampai sejauh ini, selama kami menerima pengaduan ya KSN, belum ada pengaduan terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran untuk pemenangan politik. Ya, tidak belum ada gitu. Padahal kami mencium bau itu sebenarnya gitu ya. Tapi itu belum ada laporan dari kawan-kawan lembaga pengawas di daerah yang sampai ke KSN. Oke, Pak Trubus artinya melihat potensi pelanggaran ini yang sangat luar biasa ketika KASN mencium potensi pelanggaran seperti hanya pendanaan penggunaan anggaran begitu atau mobilisasi pendanaan terkait dengan pemilu ini, apa yang harusnya dievaluasi ketika ada potensi ini tadi? Iya, kalau lihat potensi itu muncul karena kan semuanya pada pengaduan, artinya yang dilakukan kan deliknya delik aduan. Delik aduan? Iya, karena delik aduan semua harus mengadukan kan. Kalau nggak ada aduan kan mereka nggak bertindak. KS sendiri dalam posisi pasif kan, hanya menerima aduan. Artinya dia tidak bisa sampai kepada bagaimana proaktif sampai masuk ke dalam lingkaran sistem kekuasaan itu sendiri. Apalagi kemudian mungkin kami tambah, maaf kami potong. Sebenarnya di undang-undang kita juga ada kewenangan untuk melakukan prakarsa sendiri, pemeriksaan dan itu sudah dilakukan. Hanya saja Pak Trubus, ini potensi pelanggaran ini canggih dan nyaris tidak terlihat. Yang kasat mata itu tadi artinya. Ya, kalau yang kasat mata itu seperti kampanye di media sosial itu kasat mata. Tapi kalau mobilisasi anggaran ya, perencanaan pembangunan itu kan yang bertujuan untuk kepentingan salah satu pihak, itu relatif itu smooth ya. Dan KSN tidak bisa masuk ke ranah sana begitu? Susah untuk bisa masuk ke ranah sana. Kita bisa saja masuk jika ada indikasi awal. Jika ada indikasi awal, tapi itu kan relatif sulit ditemukan. Oke, Pak Trubus. Iya, kalau saya melihat apa yang dihadapi oleh KS ini sebenarnya sulit karena secara rasional kebijakan kan sebenarnya dia bisa melakukan itu. Tapi kan kendalanya politiknya juga luar biasa. Posisi KS ini juga posisi tidak terbayangkan seperti sekuat ini kan, seperti KPK misalnya kan itu kan. Jadi ini posisinya seperti itu. Jadi karena kondisi KSN sendiri yang powernya memang tidak full power lah kira-kira seperti itu, sehingga ketika dia mau mengeksekusi ya sulit. Itu yang pertama. Yang kedua memang ini menjadi sulit carut-marut karena persoalan anggaran itu biasanya sudah dipersiapkan tahun sebelumnya ketika perencanaan sudah tahu nih misalnya tahun 2024 mau ada pemilu. Jadi sebelum itu 3 tahun sebelum itu sudah mempersiapkan mereka. Jadi anggarannya sudah dianggarkan untuk apa, dianggarkan atas nama nomenklatur yang sifatnya itu adalah untuk arahnya ke mobilisasi tadi. Cuman sampai ke situ kan sulitnya untuk membuktikan misalnya ini untuk kaitannya dengan membangun tempat ibadah misalnya, ini kegiatan untuk membantu bansos masyarakat miskin misalnya kan seperti itu. Semua nomenklatur seperti itu pada akhirnya kesulitan KSN untuk melihat apakah benar itu sejak awal memang direncanakan. Ini kan bahasannya kan korupsi kebijakan kan. Korupsi kebijakan itu agak sulit dalam arti sampai di mana kemudian lembaga-lembaga seperti KSN ini bisa intervensi. Karena apa? Karena semuanya kewenangan ada di tangan si penguasa tadi, kepala daerah kan. Karena kepala daerah tentu dengan segala cara yang dia punya, sumber daya yang miliki, apalagi kalau dia incumbent, itu kan otomatis dia sudah sejak awal sudah tahu itu sisi-sisi mana kelemahannya, mana yang harus dilakukan, entah dengan cara lelang jabatan lah, dengan cara banyak celahnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kemudian mereka akhirnya pada tataran ini seolah-olah yang terjadi semua tadi gitu. Padahal aslinya sebenarnya itu udah kasat mata kelihatan, semua mencium. Tapi bagaimana mau bertindak? Karena kan dia nggak punya istilahnya dalam tanda petik kan seperti macan ompong, kita mau bertindak ya sulit kan gitu kondisinya. Realnya di masyarakat persepsi publik juga nggak mendukung sepenuhnya karena publik kan melihatnya yang penting pilkada berjalan lancar, jangan sampai ada apalagi kemudian
idolanya itu jadi ya. Kalau idolanya nggak jadi baru dia ini nanti ujung-ujung menyalahkan menyalahkan KSN sebagai ini kan. Publik kan kemudian sering diarahkan ke sana. Itu jelas di situ. Nah itu sulit kita membentuk itu, peran Bawaslu, peran KPU, itu penyelenggara itu sebenarnya KPUD itu harusnya sangat ini. Tapi ya sulit pada akhirnya kemudian sudah di rekayasa nanti terjadinya pemilu ulang, terjadinya sesuatu yang memang diulang-ulang lah bagaimana kemudian dan sengketa-sengketa itu selalu dimunculkan. Dan muncul itu dimunculkan untuk apa? Untuk membuat agar masyarakat itu yakin bahwa ini demokrasi, inilah demokratis. Jadi akhirnya tujuannya sebenarnya memenangkan sesuatu sudah ada tergambar rencana sejak awal sudah ada. Siapa yang menang itu sudah tahu. Tapi itu semua direkayasa semuanya ada partisipasi publik, yaitu korupsi, demokrasi. Baik. Nah itu aja Mas. Saya setuju tadi apa yang diungkapkan Pak Trubus, agak ngeri-ngeri sedap. Apalagi ketika ada mobilisasi, tidak hanya mobilisasi ASN, tapi juga pendanaan itu yang tadi diungkapkan oleh Mas Asip. Saya akan minta tanggapan nanti ke Kang Irfan. Usai jeda, kita akan kembali tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Kita di segmen terakhir, diskusi kita di malam hari ini, Dialog Indonesia Bicara, masih seru membahas terkait dengan netralitas ASN jelang pemilu 2024. Saya langsung ke Kang Irfan. Kang Irfan, apa yang tadi sudah diungkapkan ini, jangan sampai ini kejadian tidak hanya mobilisasi ASN untuk pemilu 2024 ini, tapi juga yang dikhawatirkan adalah mobilisasi pendanaan, anggaran begitu yang digunakan. Saya agak berbeda dengan Pak Iip dan Pak Trubus bahwa kita sulit membuktikan adanya pelanggaran. Sekarang ini di era saat ini, di era keterbukaan saat ini, sebenarnya adalah untuk membuktikan adanya pelanggaran itu relatif mudah. Relatif mudah? Dengan membaca indikasi-indikasi. Oke. Gitu. Namun yang jadi masalah adalah ini masyarakat kita udah kadung apatis. Ini udah mau dilaporin juga mau laporin ke siapa, gitu. Karenanya memang
keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara KAS ini adalah menjadi sesuatu yang seyogianya perlu kita kuatkan. Saya membayangkan kalau KASN ini menjadi sebuah lembaga super body di mana dia membantu pemerintah untuk mengawasi aparatur sipil negara supaya bekerja dengan baik dan benar, supaya tercipta apa yang disebut dengan good government dan good government dan good governance. Tata kelolanya yang baik dan pemerintah yang baik. Kalau tata kelolanya baik, pemerintah yang baik, maka akan menghasilkan namanya clean government, pemerintah yang bersih. Namun di sisi lain terkait dengan masalah ASN ini, memang ini dua mata uang yang cukup simalakama. Simalakama maksudnya? Pertama dari sisi perspektif kepala daerah. Kepala daerah itu adalah sampai dengan presiden adalah pejabat pemerintah yang merupakan representasi dari partai politik. Di mana sebuah partai politik tentu ada niatan, ada keinginan untuk membesarkan partainya dengan cara kekuasaan. Kalau bisa 1 periode, 2 periode, bahkan ingin ada yang 3 periode misalnya, seperti itu. Nah, itu di satu sisi. Dan itu sesuatu yang wajar sebagai seorang petugas partai, dia membesarkan partainya, kemudian mengkapitalisasi sumber daya dan sumber dana yang ada untuk kepentingan kekuasaan. Tapi di sisi lain bahwa aparatur sipil negara sebagai subordinat dari sebuah sistem, dia memang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan apa yang terjadi saat ini, sekarang misalnya baru pemanasan saja sudah lebih dari 100 pelanggaran aparatur sipil negara. Baik PNS, mungkin P3 atau birokrasi yang lain yang sudah melakukan pelanggaran. Itu baru pemanasan. Saya membayangkan ketika nanti mungkin 2024 kita tahu bahwa sekarang ada PLT, PLT di kepala daerah, yang tentu PLT itu ditentukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah pusat itu juga suka atau tidak suka, mereka adalah representasi dari sebuah partai politik. Apa yang Anda khawatirkan dari pemilihan PLT kemarin berarti, Kang Ivan? Nah, PLT mereka adalah seorang PNS dan ASN. Yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi kepala daerah di daerah tertentu. Karena penunjukannya adalah misalnya dari pimpinannya dari presiden, tentu beliau harus mengikuti apa kata pimpinan. Nah, ketika pimpinan melakukan misalnya cawe-cawe, ya tentu yang di bawah juga, PLT juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan cawe-cawe. Meskipun kemarin sudah ditepis, tidak ada cawe-cawe begitu. Betul, tapi sebagai seorang representasi dari partai politik, tentu itu sebenarnya sesuatu yang lumrah. Cawe-cawe sebenarnya yang lumrah, yang biasa. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah memang Komisi Aparatur Sipil Negara ini harus kita kuatkan sebagai sebuah lembaga yang mengawasi, kemudian diberikan kewenangan, ada keberpihakan penganggaran, ada keberpihakan kewenangan yang diberikan kepada KASN. Setidaknya nggak bertaring begitu ya, jangan ompong tadi dikatakan oleh Pak Trubus. Kalau sekarang kan setiap tahun terjadi seperti ini, KASN berbicara tapi tidak seolah-olah wujuduk adamihi, ada pembicaraan tapi tidak didengar. Nah ini yang menjadi kenyataan saat ini. Makanya masalah ASN ini kalau istilah saya adalah antara idealisme dengan realitas itu adalah sesuatu yang berbeda. Idealnya adalah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itu idealnya. Tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu, tidak seindah warna aslinya. Karenanya kita semua di era kekinian, masyarakat khususnya para pengawat politik, para tokoh, kita sama-sama mengawasi, dan ketika ada terjadi pelanggaran, nah mungkin ini pertanyaan buat Pak Aib. Ketika masyarakat menemukan pelanggaran, kita akan melaporkan kemana ini? Nah itu, partisipasi publik sangat tentunya berperan begitu. Mas E mungkin bisa jelaskan terkait dengan mekanisme pelaporan, terus juga partisipasi publik terkait dengan ketika memotret adanya pelanggaran-pelanggaran dari netralitas ini. Ya, Mas Irfan, jika publik menemukan pelanggaran netralitas ASN, silakan masyarakat melaporkan. Kita punya Bawaslu, lembaga pengawas pemilu yang ada di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Ya, mereka bisa lapor ke sana, nanti Bawaslu sesuai dengan mekanisme yang ada dengan KSN akan melaporkan ke KSN. Atau jika publik ingin melaporkan langsung ke KSN juga bisa. Nanti kami dengan prakarsa sendiri juga. Ada hotline-nya Pak dari KSN? Ya, kita sudah selalu menyampaikan ke
publik ya, di setiap kali kita melakukan sosialisasi, silakan dikirimkan ke lapor KSN ya .go.id, itu akan kita proses. Oke, itu untuk mekanisme dari pelaporan dari publik, keterlibatan publik begitu ya, terkait dengan pelaporan. Ini kan yang menarik juga, Mas Iip, media sosial begitu. Iya. Apalagi juga pengawasan terus dilakukan oleh pihak KSN dan juga Bawaslu. Apa saja sebetulnya pelanggaran-pelanggaran? Karena kita bicara terkait dengan pelanggaran KSN ini juga kita mengingatkan kepada para ASN begitu, jangan sampai terjerumus dalam pelanggaran netralitas ASN. Apalagi dengan penggunaan media sosial yang sangat begitu masif. Ya, Mas Jaya, pelanggaran dalam penggunaan media sosial, kampanye atau sosialisasi di media sosial merupakan pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh ASN pada Pilkada serentak tahun 2020 yang lalu. Angkanya ya? Iya, itu mencapai persentase 30%. Bentuk pelanggarannya? Bentuk pelanggaran macam-macam. Yang pertama bisa dalam bentuk sosialisasi atau kampanye salah satu figur ya di akun media sosial yang dimiliki. Pribadi ya? Iya. Itu bisa dalam bentuk posting ya, bisa dalam bentuk share ya, bisa dalam bentuk like. Like komen, juga termasuk ya berarti iya, ya? masuk juga like ya. Okay. Karena like seorang ASN itu kan juga menjadi referensi bagi publik gitu ya. Termasuk like kandidat capres cawapres juga termasuk? Iya. Berarti ya? Iya, seluruh kontestan. Oke. Ya. Kemudian juga membentuk grup pemenangan ya di akun media sosialnya. Kadang ada mobilisasi seperti itu. Di dalamnya itu para ASN dan juga mungkin para tokoh partai politik untuk menyusun strategi pemenangan di dalam grup WA itu. Jadi kemudian juga tidak dibenarkan untuk foto bersama ya dengan bakal calon dan calon peserta pemilu dan pemilihan. Ketika ada petahana, lalu ada postingan itu dikeluarkan lagi, itu melanggar artinya ya? Kalau petahana kan masih bertugas ya, tidak ada masalah. Hanya mungkin yang harus dijaga itu statusnya, postingannya ya. Kalau sudah menunjukkan keberpihakan, misalnya saya siap berjuang untuk Bapak, untuk periode selanjutnya, ya itu jelas sudah menunjukkan keberpihakan dan itu salah. Gitu. Kemudian juga di dalam keputusan bersama ini tidak dibenarkan juga untuk foto bersama dengan para pengurus partai politik, ya. Kemudian juga dengan tim sukses, dengan latar belakang atribut-atribut parpol. Saya kira ASN ini perlu berhati-hati untuk memposting di media sosial kita. Para ASN wajib kita bijak dalam bermedia sosial, terutama dalam situasi tahun 2024 nanti. Tahun politik semakin panas rasanya ya, mendekati masa pendaftaran dan juga nanti tahapan-tahapan selanjutnya. Pak Trubus menambahkan apa yang mungkin sudah disampaikan oleh Kang Irfan tadi, penguatan KSN ini perlu dilakukan ya, salah satunya agar sedikit bertaring setidaknya, jangan sampai ompong tadi Anda katakan. Iya, memang ini satu PR berat ya dalam hal ini. Dua hal paling tidak, bahwa ada political will dari pemerintah sendiri untuk menguatkan posisi dari KSN itu sendiri, karena diketahui KSN ini ternyata fungsinya sangat strategis kan dalam konteks bagaimana pengembangan ASN, baik dalam konteks perilaku sehari-hari maupun dalam konteks berpolitik secara demokratis kan itu. Yang kedua tentu dari sisi ASN-nya sendiri. Nah, ASN sendiri ini kan sudah banyak sebenarnya dilakukan pembinaan, informasi juga selalu edukasi kepada mereka juga banyak. Nah, inilah kemudian ternyata pelanggaran masih masif. Nah, menurut saya disinilah kemudian KSN diberi semacam daya pukul gitu ya, daya pukul untuk memberikan semacam efek jera kepada para pelanggar ASN-ASN yang selama ini menikmati dari pelanggaran itu. Nah, yang menjadi problem juga sebenarnya bagaimana KSN ini tentu mulai ini meninggalkan pola-pola yang disebut dengan ini ya berbasis kedekatan itu gitu. Jadi artinya ketika mereka dekat dengan salah satu kepala daerah atau kemudian dengan atau pejabat tertentu, KSN lebih mudah dalam berkoordinasi. Tapi ketika mereka dengan kepala daerah yang jauh, artinya apalagi karena kepala daerah kan kebanyakan dari parpol kan, jadi kalau dia parpolnya nggak terlalu ini mendukung, ya dia kan posisinya kadang-kadang dirangkul, kadang-kadang juga ya karena habis manis kadang dibuang, nah kira gitu. Jadi hal-hal yang kadang diperlukan pada saat dalam kondisi ya saat-saat dibutuhkan. Nah ini hal-hal seperti itu memang harus diubah, karena itu penguatan tidak saja pada sisi ini dalam hal sisi pengambilan penegakan aturan, tapi juga yang penguatan dilakukan adalah bagaimana mengubah
institusi itu sendiri dalam hal kelembagaan, dalam hal membuat transparansi dalam hal soal ini. Misalnya ketika orang itu diberikan sanksi, itu dibuka saja secara publikan seperti apa. Nah itu kan sekarang masyarakat kita tuntutannya kan tuntutan keterbukaan. Jadi buka saja. Apalagi dibuka. dengan media sosial yang sangat luar biasa. Betul, gitu ya, dibuka sekarang, saja. Karena grup-grup yang seperti yang dinyatakan dari Mas tadi, itu memang banyak sekali. Dan kita tahu, masyarakat juga tahu itu grup-grup yang dibikin oleh adminnya itu seringkali adalah admin parpol kan. Nah ini kan sudah sulit. Nah karena parpol kemudian di situ mendanai, mereka biayai, ada juga yang berdalih dengan beasiswa lah, dari kemudian seragam lah, kemudian ada juga yang kaitan-kaitan dengan ini istilahnya bedah rumah atau apa ya yang sifatnya untuk membuat infrastruktur jauh lebih baik misalnya seperti. Jadi hal-hal ini kemudian dikemas dan modus-modus yang dilakukan oleh ASN juga banyak. Sementara satu sisi juga partai politik dengan penguasanya modusnya juga makin canggih, makin banyak. Nah, KSN kalau nggak dikasih palu atau godam yang besar, mereka posisinya selalu ini karena ya mungkin dilecehkan, diremehin atau dianggap sebelah mata. Nah, ini yang selama ini terjadi seperti itu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang selama ini berkembang KSN itu dihapus saja, malah dari undang-undang ditiadakan saja, malah itu kan kita akan flashback kembali ke era dulu Orde Baru lagi, jadi nggak ada. Kalau memang mau seperti itu ya udah ASN kembalikan aja di era Orde Baru semuanya kan. Jangan sampai ya, artinya kita dukung sama-sama penguatan dari KSN ini. Betul, karena ASN itu kan karena ASN pengertian di sini yang repot kan khususnya bagaimana netralitas di tingkat TNI Polri. Ini kan sangat menentukan sekali. Ini juga mengawasinya tidak mudah itu. Tidak mudah juga. Tidak mudah, apalagi yang PNS. Kalau PNS tadi bicarakan. Tapi sekarang ada bagi yang P3K itu. Nah ini kan juga lebih ini lagi karena dia mengharapkan nanti supaya bisa berubah nasibnya jadi PNS. Nah itu kan perlu dukungan politik, dukungan sumber daya daripada kekuasaan. Nah itu yang harus dibenahi. Nah itu KSN lah yang perlu punya taring begitu ya. Taring untuk ini kan gitu. Waktu kita sangat singkat terakhir, Kang Irfan sebelum nanti terakhir ke Mas Asyid, menambahkan singkat saja. Ya sebenarnya ada satu kata kunci yang bisa menjembatani masalah netralitas ASN. Yaitu adalah kata kuncinya adalah keteladanan. Keteladanan. Jadi masalah ini, masalah netralitas ASN atau selain aparatur sipil negara serta aparat keamanan misalnya negara, ini bisa terjadi manakala dicontohkan oleh pemimpin di tingkat yang paling tertinggi. Nah, ketika itu terjadi, maka insya Allah ke bawah juga terjadi. Sekarang masyarakat kita semakin dewasa melihat bahwa dengan yang saya sampaikan tadi misalnya sebentar lagi kontestasi pilpres, bagaimana aparat sipil dan aparat keamanan mungkin terindikasi diarahkan ke arah tertentu, yang ini yes, yang ini no, walaupun secara verbal itu tidak dilakukan, tapi indikasi-indikasi ke sana ada. Nah ini perlu segera dihentikan, perilaku melanggar hukum ini harus segera dihentikan. Memanipulasi informasi, menggunakan misalnya aparat sipil negara atau aparat keamanan untuk kepentingan politik tertentu. Jadi kata kuncinya adalah keteladanan. Yang kedua adalah penegakan hukum. Singkat saja. Penegakan hukum. Jadi ketika ada yang terindikasi melanggar, itu masyarakat itu tahu semua, tindak. Tidak hanya tindakan moral, tapi bila perlu pidana. Misalnya dihukum atau diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau itu dilakukan, insya Allah yang disebut dengan netralitas itu akan terjadi. Selama keteladanan tidak ada, kemudian penindakan hukum juga tidak ada, tidak ada equal before the law, yang ditindak hanya orang yang pangkatnya rendah saja, ya maka netralitasnya akan agak sulit. Namun demikian kita masih punya namanya KSN. Jadi kita berharap bahwa pemerintah melakukan penguatan masyarakat sipil khususnya mendukung KSN untuk supaya lebih kuat lagi untuk membantu terwujudnya netralitas aparatur sipil negara. Mas Asyid terakhir singkat saja. Ya, salah satu persoalan kita tadi sudah kita sampaikan adalah bahwa dalam punishment terhadap para ASN ini itu kewenangannya ada pada pejabat pembina kepegawaian. Sehingga hal ini tidak memberikan kepastian hukum secara utuh. Oleh karena itu regulasi ini perlu direview sebenarnya. Direview kembali artinya bahwa haruslah sebuah lembaga pengawas yang independen yang memberikan hukuman kepada ASN yang melakukan pelanggaran sehingga tidak ada pembelokan pada saat implementasinya. Ini yang kita harapkan.
Selain itu juga apabila netralitas ASN yang kita harapkan benar-benar terwujud, maka harus seimbang. Bukan hanya para ASN yang dituntut, tetapi juga para peserta pemilu dan pemilihannya juga harus juga diawasi dan diberikan sanksi apabila mempolitisasi ASN. Demikian. Oke. Masih banyak PR-nya sebetulnya, tapi juga butuh partisipasi dari semua pihak, termasuk publik Anda begitu ya, untuk bisa sama-sama mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN ini. Terima kasih Kang Irfan, Pak Trubus, Mas Sigit, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.